Pemirsa, selamat datang kembali di Amnesipedia. Di episode kedua kali ini kita bakal ngebahas soal kebebasan berekspresi. Nah, apa itu kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi itu adalah hak kita untuk nyari, nerima, dan menyebarluaskan informasi. Nah, bentuk-bentuknya kayak apa aja? Misalnya begini, lo punya gagasan nih, lo punya ide, terus lo tuangkan dalam bentuk kritik misalnya. Lo misalnya ngoceh, tuh udah masuk hak kebebasan berekspresi. Atau misalnya lo nulis di koran, bikin film, bikin musik, bikin drama teatrikal, cara lo berpakaian, itu juga kebebasan berekspresi. Nah, karena dia nih cakupannya luas, dia nih seringkali bersinggungan dengan hak-hak yang lain. Misalnya hak kebebasan berserikat. Jadi misalnya lo kan punya hak nih untuk membuat organisasi, membuat serikat nih sebagai pekerja. Nah, melalui serikat itu, lo kan dapat menyampaikan pendapat-pendapat lo, keresahan-keresahan lo, kritik-kritik lo ke pemangku kebijakan, misalnya ke Kementerian Ketenagakerjaan, atau misalnya atasan lo di perusahaan lo. Itu melalui berbagai macam kanal, misalnya lo ketemu nih sama perwakilan dari perusahaan lo, ketemu sama perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan lo demonstrasi sekalipun yang mewakili serikat lo. Nah, itu juga termasuk dalam hak kebebasan berekspresi yang saling bersinggungan dengan hak kebebasan berserikat itu tadi. Nah, atau misalnya dia juga berkaitan erat dengan hak lo untuk menganut kepercayaan tertentu. Dengan menganut kepercayaan tertentu, di kepercayaan tersebut diatur misalnya cara berpakaian lo seperti apa. Kayak yang gue bilang tadi, hak kebebasan berekspresi itu juga mencakup terserah lo mau pakai baju apa. Nah, itu kan mereka berkaitan erat tuh. Nah, contoh-contohnya kayak begitu. Nah, apakah hak kebebasan berekspresi ini adalah hak yang barat gitu, yang asing gitu? Nah, kalau ada yang bilang kayak begitu, lo bales, mohon maaf bos, lalu salah nih. Karena sejak zaman bahela nih, sejak misalnya zaman kita dijajah sama Belanda nih, konsep atau ide tentang kebebasan berekspresi itu sebenarnya udah dikenal dan udah dipraktekkan sama orang-orang Indonesia pada zaman itu. Contohnya nih, waktu zaman penjajahan Belanda di Indonesia, ada orang Indonesia namanya Suwardi Suryaningrat. Doi nulis nih di sebuah koran namanya The Express, artikel yang judulnya Seandainya Aku Orang Belanda. Di tulisan itu dia ngekritik tuh si pemerintahan kolonial Belanda. Walaupun ujung-ujungnya dia diasingin sama pemerintah Belanda selama kurang lebih 6 tahun, tapi seenggaknya itu menjadi bukti bahwa ide soal hak kebebasan berekspresi itu udah dikenal dari zaman bahela dan udah dipraktekkan. Pengalamannya Suwardi Suryaningrat ini lucunya adalah karena ternyata sejak zaman bahela bahkan sampai saat ini ada satu hal yang konsisten nih terkait hak kebebasan berekspresi, yaitu bagaimana hak ini selalu dianggap oleh penguasa sebagai ancaman. Nah, tapi sebelum kita masuk ke poin ini, sebelum kita ngebahas lebih lanjut poin ini, gue ingin explore tentang bagaimana hak kebebasan berekspresi itu ada di Indonesia yang lebih kontemporer. Di Indonesia zaman sekarang nih, telah kita jadi negara merdeka ya, negara yang independen ya. Lo bisa lihat bagaimana hak kebebasan berekspresi itu sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya lo bisa lihat pasal 28E dan pasal 28F UUD 1945. Tapi ini UUD 1945 versi amandemen kedua ya, amandemen yang tahun 2000. Nah, di situ itu termaktub tuh hak tentang kebebasan berekspresi. Apa sih nyawanya si pasal 28E, pasal 28F UUD 45 atau instrumen-instrumen hukum lain yang terkait dengan hak kebebasan berekspresi? Nyawa yang pertama adalah transparansi. Misalnya begini, gue atau lo nih minta melalui kanal keterbukaan informasi publik KIP ke lembaga-lembaga pemerintah, kita minta informasi tentang gimana sih penggunaan dana buat menangani COVID, misalnya kayak gitu nih. Nah, pemerintah itu kudu ngebuka informasinya. Elu
Dan gue punya hak untuk tahu. Disitulah nyawa transparansinya hak kebebasan berekspresi itu bermain. Spirit atau semangat yang kedua yang penting dari hak kebebasan berekspresi itu adalah soal pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Nah, dia berkaitan erat dengan nyawa yang pertama tadi tentang transparansi. Misalnya begini, kita udah dapet nih data tentang penanganan COVID. Nah, terus setelah kita pelajarin, ternyata banyak yang mencurigakan nih. Jangan-jangan nih ada indikasi korupsi. Jangan-jangan nih uang pajak yang gue bayar nih buat menangani COVID ditilep nih sama oknum-oknum tertentu. Hanya melalui data tersebut kan lo bisa tahu adanya celah-celah seperti itu. Setelah itu, lo bisa desak nih negara. Cuy, nih ada yang aneh nih dari penggunaan dana COVID lo. Gimana pertanggungjawaban lo? Jadi dia tuh nyawanya itu saling berkaitan antara transparansi dan akuntabilitas. Jangan lupa like videonya, subscribe YouTube-nya Amnesty, dan follow akun sosial media Amnesty lainnya. Dan kalau mau belajar lebih lanjut, lebih dalam tentang apa itu hak kebebasan berekspresi, silahkan langsung ke websitenya Amnesty International Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Ciao!